Pernah nggak sih, kamu ngerasa udah ngasih segalanya buat seseorang, tapi ternyata, yang mereka cari bukan hatimu, tapi keturunanmu? Hai, selamat datang di channel ini. Setiap laki-laki menyimpan luka, tapi tak semua tahu cara mengucapkannya. Malam ini aku membacakannya untukmu. Sebuah kisah nyata, dari suara yang jarang terdengar, dan dari hati yang terlalu lama diredam. Aku, Zehria Aldran, dan ini bukan sekedar cerita mereka. Ini mungkin cerita kita juga. Kalau kamu suka kisah nyata yang menyentuh dan menguatkan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena siapa tahu, satu cerita hari ini bisa jadi pelita untuk hatimu. Arman Prasetya, 38 tahun. Seorang pria sederhana tapi penuh tanggung jawab. Ia bukan pengusaha besar, bukan pula pemilik banyak harta. Tapi hatinya luas, terlalu luas, sampai-sampai ia lupa menyisakan ruang untuk dirinya sendiri. Arman bekerja sebagai kepala teknisi di sebuah perusahaan logistik. Pulang kerja selalu tepat waktu, bahkan sering lebih awal. Bukan karena tak betah di kantor, tapi karena ada satu alasan kuat untuk pulang cepat, Rani. Rani Maharani, 34 tahun. Istrinya. Wanita yang ia nikahi dengan penuh harap. Perempuan mandiri, pintar, berwawasan, tapi punya satu kerinduan yang tak kunjung terobati, menjadi ibu. Pernikahan mereka awalnya penuh cinta. Perjalanan bulan madu sederhana, rumah kecil yang mereka cicil bersama, dan rutinitas yang selalu diiringi tawa. Setiap malam, Rani suka membayangkan nama untuk calon anak mereka. Kalau cowok, kita kasih nama Alif. Kalau cewek, Aisyah ya, men. Arman hanya tersenyum, pura-pura optimis, meski batinnya sudah mulai diliputi rasa takut kalau semua itu tak akan pernah jadi nyata. Tahun pertama pernikahan, belum ada tanda-tanda. Tahun kedua, mulai ada pertanyaan dari keluarga. Tahun ketiga, mereka sepakat periksa ke dokter. Dan saat tahun keempat datang, mereka tahu. Kenyataan yang paling pahit tak selalu datang dari luar rumah. Kadang, pahit itu justru keluar dari mulut dokter. Pak Arman, jumlah spermanya sangat sedikit, dan geraknya lambat. Secara medis, kemungkinan untuk membuahi sangat kecil. Hari itu jadi titik balik. Bagi Rani, itu jadi awal keraguan. Bagi Arman, itu jadi awal rasa bersalah yang menua dalam diam. Hari itu langit mendung, seolah tahu ada hujan yang akan turun, bukan dari langit, tapi dari mata Arman. Rani memegang kertas hasil pemeriksaan laboratorium sambil menunduk. Tak ada kata-kata. Hanya diam yang menggantung di antara mereka. Di mobil, dalam perjalanan pulang dari klinik, tak ada musik, tak ada obrolan. Hanya suara senyap, dan jendela yang berkabut oleh napas kecewa. Arman tahu ini bukan salah siapa-siapa. Tapi tetap saja, ia merasa seperti kegagalan yang berjalan. Malam itu, setelah Rani tertidur, Arman keluar rumah. Ia duduk di teras, memandangi langit. Tangannya memegang kertas hasil tes, yang kini lusuh karena diremas. Ia menunduk, lalu berbisik ke Tuhan. Kalau memang ini cobaan MU, aku siap. Tapi jangan ambil senyumnya. Tuhan, jangan ambil perempuan yang paling aku cintai. Hari-hari setelah itu, Arman mencoba bertahan. Ia rajin minum obat herbal, mencoba program-program kesuburan, bahkan diam-diam mengikuti terapi tanpa sepengetahuan Rani. Ia berharap, walau kecil, akan ada mukjizat yang membuat mereka bisa mendengar tangisan bayi di rumah kecil mereka. Tapi waktu terus berjalan. Dan keheningan rumah itu makin terasa dingin. Terutama ketika Rani berhenti membicarakan nama-nama bayi, berhenti merajut baju kecil yang dulu jadi hobinya saat senggang, dan mulai pulang lebih malam dari biasanya. Arman diam. Ia tak ingin menyudutkan. Karena ia tahu, luka ini bukan cuma miliknya. Rani pun sedang patah, dan mungkin mulai menyerah. Pagi itu, hujan turun perlahan. Arman membuatkan sarapan seperti biasa, roti panggang, telur mata sapi, dan teh hangat kesukaan Rani. Tapi yang ia temui di meja hanya secari kertas kecil. Aku butuh waktu sendiri. Jangan cari aku dulu, men. Jantung Arman serasa berhenti. Ia tahu Rani sedang gelisah belakangan ini, tapi tidak pernah ia duga, istrinya benar-benar akan pergi,
tanpa pelukan, tanpa penjelasan. Hari-hari berlalu seperti kabut. Arman tetap bekerja, tetap senyum ke rekan kerja, tetap menyelesaikan tugasnya, tapi hatinya kosong. Setelah seminggu, Rani pulang. Wajahnya tenang, tapi matanya tak lagi sama. Ia duduk di hadapan Arman dengan satu kalimat yang membelah dada. Aku ketemu seseorang yang siap menikahiku dan memberiku anak. Dunia Arman runtuh. Ia tidak marah. Tidak juga menangis. Ia hanya diam, seperti seseorang yang baru saja kehilangan separuh jiwanya tapi terlalu lelah untuk berteriak. Aku gak pernah maksa kamu bertahan, Ran. Tapi aku pikir, cinta kita cukup kuat untuk menerima takdir ini. Aku juga pikir begitu, men. Tapi ternyata, hatiku gak sekuat itu. Aku ingin jadi ibu. Aku pengen ngerasain hamil, ngerasain ada kehidupan dalam tubuhku. Arman menunduk. Ia tidak bisa menyalahkan Rani. Keinginan menjadi ibu adalah fitrah. Dan dirinya, hanya laki-laki yang mencintai terlalu dalam, tapi tak bisa memberi yang paling diinginkan. Malam itu, Arman menangis, bukan hanya karena ditinggalkan, tapi karena harus merelakan seseorang yang masih ia cintai sepenuhnya. Ia refleksi dalam doanya. Tuhan, mungkin aku tak bisa jadi ayah. Tapi ajari aku jadi lelaki yang tetap bisa memberi cinta, meski tak lewat darah daging. Hari itu, senja terasa lebih hangat. Bukan karena mataharinya, tapi karena ada tawa kecil dari dua anak lelaki yang memeluk Arman dari belakang sambil teriak. Ayah! Lihat, kami bikin layang-layang. Arman menoleh, lalu tersenyum. Ia duduk di kursi rotan tua di depan rumah kecil yang kini jadi tempat tinggal barunya, bersama Maya dan kedua anaknya. Mereka menikah setahun setelah pertemuan pertama di panti. Bukan karena cinta instan, tapi karena rasa saling menghargai dan keberanian untuk memberi diri kesempatan kedua. Maya tidak menuntut anak biologis. Ia hanya ingin rumah yang damai. Dan Arman, sudah cukup bahagia bisa mendengar panggilan ayah, walau bukan dari anak yang lahir dari darahnya. Di ruang tamu kecil itu, ada foto keluarga tergantung rapi. Tidak mewah. Tidak sempurna. Tapi penuh kehangatan. Arman pernah kehilangan segalanya, harga diri, cinta, bahkan harapan. Tapi Tuhan menggantinya dengan versi cinta yang jauh lebih tulus. Cinta tanpa syarat, tanpa garis keturunan, tanpa pamrih. Kini, Arman tahu, menjadi ayah bukan soal genetik, tapi soal kehadiran dan hati yang setia mencintai. Tidak semua yang kita cintai akan bertahan. Dan tidak semua kehilangan harus berakhir dengan kehancuran. Kadang, luka paling dalam justru membentuk ruang baru. Tempat di mana cinta bisa tumbuh lebih luas, lebih ikhlas, dan lebih bermakna. Arman memang tidak bisa memberi anak. Tapi ia belajar memberi yang jauh lebih besar. Kesabaran, ketulusan, dan kehadiran yang menyembuhkan. Dan mungkin, Tuhan tidak menolak doanya. Tuhan hanya mengganti caranya. Kalau kamu merasa pernah kehilangan, ingatlah bahwa kehilangan bukan garis akhir. Bisa jadi, itu pintu menuju babak baru yang lebih indah, asal kita berani melangkah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hari ini di Zehria Aldran. Kalau kamu suka cerita seperti ini, klik subscribe, nyalakan loncengnya. Dan bantu bagikan cerita ini ke orang-orang yang sedang butuh kekuatan baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.